belajar mengenai penjumlahan. Nah, materi kita hari ini yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan dua pecahan biasa yang berpenyebut berbeda. Ibu harap anak-anak sekalian bisa semangat untuk belajar hari ini ya. Iya, Bu. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, melalui kegiatan mengamati alat peraga, siswa dapat memahami konsep pecahan. Yang kedua, melalui penjelasan guru, siswa dapat mengoperasikan penjumlahan dua pecahan biasa dengan penyebut berbeda. Kemudian, tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui penjelasan guru, siswa dapat mengoperasikan pengurangan dua pecahan biasa dengan penyebut berbeda. Kemudian, yang keempat, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menjelaskan langkah pengerjaan operasi hitung penjumlahan dua pecahan biasa dengan penyebut berbeda. Yang kelima, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menjelaskan langkah-langkah pengerjaan operasi hitung pengurangan dua pecahan biasa dengan penyebut berbeda. Dari tadi. Nah, anak-anak, coba perhatikan yang di depan. Kira-kira ada berapa ya potongan pizza yang ada pada gambar ini? 8. Ada 8 ya, mari kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, betul sekali ada 8 ya. Nah, pecahan itu adalah bagian dari jumlah keseluruhan yang utuh. Nah, bagian-bagian inilah yang disebut dengan pecahan. Nah, pecahan itu terdiri dari dua bagian, yaitu Ibu harus pakai dulu ya. Iya, Bu. Slay. Ya, bentuk dari pecahan itu yaitu A per B. Nah, di mana? Dilihat semua? Ya. Dimana A adalah pembilang, A ini adalah pembilang, dan B ini adalah dan B ini adalah penyebut. Nah, pada alat peraga yang Ibu siapkan ini, yang disebut dengan pembilang itu adalah bagian dari beberapa bagian dari jumlah benda yang dipotong. Nah, misalnya seperti ini ya. Misalnya pizza ini dibagi ke dalam 8 bagian. Nah, kan sudah dibagi ke dalam 8 bagian. Nah, Ibu ambil satu, terus Ibu ambil satu. Nah, bagian inilah yang disebut dengan pembilang karena ini merupakan bagian dari jumlah keseluruhan yang utuh. Nah, sedangkan penyebutnya tadi itu adalah semua ini yang jumlahnya keseluruhan dari bagian yang dipotong. Apa sudah mengerti? Sudah. Nah, sekarang karena sudah mengerti apa itu pecahan dan pembilang penyebut bagian-bagiannya, sekarang kita akan masuk ke dalam operasi penjumlahan dan pengurangan dua pecahan biasa yang berpenyebut berbeda. Nah, halo. Nah, dalam penjumlahan yang pertama itu kita akan masuk ke dalam penjumlahan dua pecahan biasa yang berpenyebut berbeda. Nah, dalam penjumlahan penyebut berbeda, dalam penjumlahan pecahan yang harus kita perhatikan terlebih dahulu yaitu yang pertama penyebutnya. Nah, kita lihat jika di penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama, maka kita langsung saja menjumlahkan kedua pembilangnya. Nah, kedua pembilang pecahan tersebut. Sedangkan pada penjumlahan berpenyebut berbeda, maka kita terlebih dahulu yang kita lakukan adalah kita
kedua pecahan tersebut menyamakan penyebut dari kedua pecahan tersebut. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan mencari menggunakan KPK. Caranya itu menggunakan KPK. Nah, setelah kita mendapatkan KPK dari kedua penyebut tersebut, maka kita tinggal menyelesaikan dengan pembilangnya. Nah, sama halnya dengan pengurangan pecahan, pada pengurangan pecahan, maka pada pengurangan pecahan dengan penyebut sama, kita langsung mengurangkan pembilangnya. Sedangkan pada pengurangan pecahan berpenyebut berbeda, sama halnya dengan langkah tadi, yaitu kita pertama melihat penyebutnya, baru kita menyamakan penyebutnya. Nah, cara menyamakan penyebutnya itu dengan melihat dengan mencari KPK dari kedua penyebut. Ibu kasih contoh ya, misalnya seperti ini. Nah, misalnya seperdelapan seperdelapan. Nah, kita satu ini tadi berdasarkan alat peraga yang sudah kita pelajari tadi, satu ini adalah jadi kita masukkan satu. Ya, kita masukkan satu. Nah, 8 ini atau penyebut 8 ini adalah jumlah keseluruhannya. Kemudian kita tambah dengan 3/4. Kita masukkan 3
KPK dari 8 dan 4 adalah 8. Jadi setelah kita mendapatkan KPK dari 8 dan 4, maka kita tulis dulu ya, seper 8 ditambah 3/4. 3/4 karena KPK-nya tadi berapa? 8. Kita tulis dulu ya, 8. Nah, ingat ya anak-anak, yang hanya dijumlahkan dan dikurangkan itu hanya pembilangnya, tidak dengan penyebutnya. Kira-kira angka berapa dikali berapa? Angka berapa yang dikali dengan 8 dapat 8? 1. Ya, betul. Nah, bisa juga seperti ini ya. 8 dibagi 8 berapa? 1. Ya, 1 tadi. Hasil dari 8 dibagi 8 itu kan 1. Nah, dikalikan dengan pembilangnya. Nah, 1 kali 1 itu berapa? 1. Kemudian 8 dibagi dengan 4 berapa? 2. Ya, betul. Kemudian hasil baginya tadi itu kita kalikan dengan pembilang. 2 dikali 3? 6. Karena penyebutnya sudah sama dan sudah dikalikan dengan pembilang, maka sisa kita tambah 1 ditambah 6? 7. Nah, jadi hasil dari 1/8 ditambah 3/4 adalah 7/8. Tadi itu berapa? 7/8. Jadi kita memasukkan 7 potongan pizza ke dalam loyang pizza tersebut. 1, 2, 7. Nah, sekarang bagaimana kalau pengurangannya? Ya, misalnya 3/8 dikurang dengan 1/4. Nah, kita memasukkan berapa? 3. Betul. 1, 2, 3. Kemudian 1/4 kita masukkan
penyebut berbeda. Yang pertama kita lakukan itu Samakan penyebutnya. ya betul, baru Cari KPK-nya. KPK dari, karena kita sudah belajar tadi KPK dari 8 dan 4 yaitu 8. jadi 3/8 dikurang dengan 1/4 sama dengan 8 dibagi 8 1. ya, hasil baginya ini kita kalikan dengan pembilang. 1 dikali 3 3. dikurang 8 dibagi 4 2. ya, hasil baginya kita kali dengan pembilang. 2 dikali 1 2. karena sudah sama. 3 dikurang 2 1. ber 8. Sonia bisa minta tolong maju lagi. Nah, 3/8 dikurang 1/4 sama dengan 1/8. 1/8. Kita memasukkan 1. ya, betul. Sudah mengerti? Sudah, Bu. Kemudian Ibu akan berikan soal dan Ibu akan tanya sampai di mana pengertiannya. Ibu akan meminta untuk salah seorang dari kalian untuk maju menjawab pertanyaan yang Ibu akan berikan ya. Ya, Bu. Misalnya Misalnya 4/8 ditambah dengan 2/4. Ayo, siapa yang mau menjawab? Restiana, silakan. Ya, Bu. Karena pembilangnya ada 4, jadi kita masukkan 4 potong pizza. Ya, betul. Dan di sini karena pembilangnya ada 2, kita masukkan 2 potong pizza lagi. Kemudian kita lihat penyebutnya. Penyebutnya ini berbeda karena di sini ada 4 dan di sini ada 8 dan di sini ada 4. Jadi kita samakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK-nya. Lipatan dari 4 yaitu 4
KPK-nya itu 8 karena dia ada yang sama di sini dan dia yang paling kecil. Ya, betul. Jadi kita masukkan tadi 4/8 ditambah 2/4 sama dengan, karena KPK tadi 8 jadi per 8 ditambah per 8. 8 dibagi 8 1 dikali 4 4. Jadi kita tulis di sini 4. Terus di sini 8 dibagi 4 2 dikali 2 4 sama dengan 4 ditambah 4 8 per 8. Jadi jawabannya 8/8. Kita masukkan 8 potong. 1 2 3 4 5 6 7 dan 8. Jadi jawabannya adalah 8/8. Sudah, Bu? Ya. Betul. Terima kasih ya Sonia atas bantuannya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh lagi tanpa menggunakan alat peraga. Misalnya Misalnya 1/9 ditambah dengan 5/6. Langkah pengerjaannya tadi bagaimana? Samakan dulu penyebutnya dulu. Baru? Nah, cara mencari KPK tadi selain menggunakan kelipatan masing-masing penyebut, bisa juga menggunakan pohon faktor. Nah, caranya yaitu dengan seperti yang kita sudah pelajari minggu lalu, yaitu membagi dengan bilangan Itu sendiri. prima ya. Bilangan prima paling kecil itu 3 2. 9 bisa kan dibagi 2? Bisa, tapi hasilnya 9 dibagi 3 bisa? Bisa. Kita tulis di sini 3. Hasilnya 3. apakah masih bisa? Masih. Sudah tidak bisa ya, karena 3 itu termasuk bilangan Prima. ya. Kemudian kita mencari, kita tulis dulu ya. 3 dikali, kemudian 6. 6 bisa dibagi 2? Bisa. Hasilnya 3. Nah, caranya itu untuk mencari KPK-nya, kita bisa lihat, kita lihat semua faktor. Nah, faktor yang sama, jika ada faktor yang sama, kita ambil dengan pangkat tertinggi. Mana faktor yang sama dan yang memiliki pangkat tertinggi? Nah, dan kita kalikan dengan semua faktor, dan faktor yang masih ada faktornya itu 2. 3 pangkat 2 berapa? 9 ya? Dikali dengan 2. 9 kali 2 berapa? 18. Jadi KPK-nya adalah 18. Menurut kalian mana yang lebih mudah, menggunakan pohon faktor atau
jawabannya. 2 ditambah 15. 17.